Parkir liar di minimarket akan ditindak bagi minimarket yang sudah membayar retribusi bulanan ke pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan menyatakan parkir di minimarket yang sudah membayar retribusi tidak dipungut biaya. Namun meski gratis dan membayar retribusi parkir bulanan ke Dinas Perhubungan, masih ada petugas parkir liar yang memungut biaya parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Aprizal Hashim mengatakan, petugas akan rutin menertibkan parkir liar di minimarket. Bagi pengunjung yang masih dipungut uang parkir bisa melaporkan langsung kepada Dinas Perhubungan dan segera ditindaklanjuti. Indomaret dan Alfamart itu memang sudah berbahaya bulanan ya dengan pemerintah Kota Palembang. Itu yang di depan-depan itu mereka semuanya parkir liar dan insya Allah ke depannya semuanya akan kita tertibkan, kita tindak semua gratis. Kalaupun ada yang masih itu, cara pelaporan masyarakatnya seperti apa, Pak? Langsung kan nggak ada IG Dinas Perhubungan kan, yang bisa langsung kami pantau dan insya Allah karena kita KUPT di perparkiran juga, terus kami sampaikan untuk selalu mengawasi parkir liar tersebut. Salah seorang warga mengaku adanya parkir liar tersebut sangat meresahkan. Ya, kalau yang liar kan, yang itu meresahkan juga. Kan ada pelanggan gratis kan, tapi masih dipintai duit gitu. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Selama 1 bulan terakhir, Polres 4 Lawang mengungkap kasus perbuatan pelanggaran hukum dari pelanggaran lalu lintas, illegal drilling, illegal logging, hingga penanaman ganja secara ilegal di Kabupaten 4 Lawang. Dari hasil operasi KRYB selama 1 bulan terakhir, banyak sekali masyarakat yang tidak taat aturan berlalu lintas. Di antaranya 514 pelanggaran, teguran sebanyak 467 pelanggaran, termasuk di antaranya 20 unit knalpot brong yang terpaksa diamankan beserta pemakainya. Sementara terkait dugaan tindak pidana ilegal logging, pihak Polres 4 Lawang telah mengamankan kayu jenis meranti sebanyak 4 kubik, kayu racuk sebanyak 7 kubik, dan kayu jenis bambang 5 kubik. Minyak mentah 10 ton, minyak tanah 1,8 ton, barang bekas yang berhasil diamankan 16 koli, dan sejumlah senjata tajam. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami menyampaikan informasi kepada masyarakat, ini loh hasil dari masyarakat membayar pajak, ini hasilnya. Kami melaksanakan operasi biar masyarakat aman. Ini baru contoh. Ke depan kami akan gas terus, nggak pakai rem, gaspol. Kami akan terus melakukan operasi-operasi. Satu tujuan. Untuk sementara 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara untuk kasus minyak mentah dan kayu meranti ilegal masih dalam proses penyidikan. Dari 4 Lawang, Diah Anggraini melaporkan. Seorang asisten rumah tangga menjadi korban penjamretan. Pelaku saat ini telah diamankan polisi. Inilah rekaman CCTV saat seorang asisten rumah tangga bernama Aisyah menjadi korban jambret saat sedang di Jalan Kelurahan Baru Ilir Barat 1. Polisi akhirnya menangkap pelaku berinisial MI di kediamannya di Kecamatan Gandus. Dari tangan tersangka yang merupakan residivis kasus jambret dan pencurian ini, polisi menyita 1 unit handphone milik korban, jaket serta helm yang digunakan saat menjambret korban. Seperti apa kita? Menggunakan tangan apa narengnya? Tangan kiri, Pak. Nanti yang ini, yang sebelumnya udah pernah belum? Residivis kok nggak lakukan apa? Jambret juga kan? Berarti kedua kali nih? Ya iya, bukan baru sekali. Duitnya untuk apa, Bang? Duitnya digunakan untuk apa? Slot. Ya betul sekali, namun kita membujuknya agar adanya efek jerah dari para pelaku dan itu merupakan viral dari medsos. Udah buktinya ini terekam CCTV, Bang? Betul sekali, terekam CCTV. Seperti yang saya sampaikan bahwa CCTV itu sangat mendukung dalam kegiatan pengungkapan dari kasus kita. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Romiko TVRI Sumatera Selatan melaporkan.